Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik. Dukung akhi dan ukhti. Aku mempunyai 10 orang anak, kata dia. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW menatapnya dengan heran seraya berkata atau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, ia tidak disayangi oleh Allah. Ya. Hadis ini sebagaimana kita tahu dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Baik, kita baca sekarang kandungan hadis ini teman-teman sekalian. Di hadis nomor 90, kandungan hadisnya adalah yang pertama, boleh mencium pipi anak dari kerabat yang mempunyai pertalian mahram maupun yang bukan mahram sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan terhadap mereka. Artinya siapa saja anak selama dia masih kecil belum balik masih boleh untuk dicium walaupun lawan jenis. Ya. Saya punya seorang guru yang saya hormati, Dr. Saleh Suhaimi Hafidahullah di Madinah. Beliau kalau datang ke Indonesia, biasanya saya bawa anak-anak saya juga ketemu. Maka ada anak perempuan saya, dulunya belum balik gitu. Kemudian masih kecil. Lalu kemudian saya jelaskan, Syekh ini anak saya, si fulana, ini anak saya, si fulana. Lalu dia bilang, sini anak, didekatin, panggil sama dia, terus diciumin sama dia. Lalu dia sambil bercanda mengatakan, Al-an halal qublatuki, dia bilang. Sekarang halal aku menciummu ini. Ya. Karena masih kecil, belum balik. Sambil bercanda gitu. Jadi memang teman-teman sekalian, mencium anak-anak ini bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bahkan seringkali, ini mungkin resep buat ibu-ibu ya. Anak-anak kalau sakit, resep yang paling kuat itu bukan obat, tapi pelukan dan cium seorang ibu. Itu sudah cukup membuat mereka merasa nyaman, tentram, dan itu sangat membantu untuk pengobatan ya. Sebenarnya bentuk kasih sayang dan keamanan itu jauh lebih besar daripada obat dokter. Walaupun obatnya bagus tapi secara kejiwaan dia ketakutan, nah, maka ini bahaya sekali, berat bagi dia. Obat itu tidak akan berpengaruh. Ada orang subhanallah terobati dengan suasana. Mungkin karena dia sakit, dia capek, dia pergi ke sebuah tempat yang nyaman, ya pemandangan yang indah, cukup mengobati capeknya, mengobati sakitnya, gitu kan. Mungkin karena ketentraman yang didapatkan dari pasangannya yang ramah, yang santun, istri atau suami yang baik, mungkin hanya dengan minum air hangat dia bisa sembuh. Begitu juga dengan anak-anak. Kasih sayang ini penting sekali, teman-teman, berbagi sama mereka. Yang kedua, menyayangi kerabat adalah sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini secara global kandungan maknanya juga adalah menyayangi mereka secara umum, tidak harus dengan ciuman kalau mereka sudah balik, kalau ini adalah bukan mahram misalnya, tapi bentuk berkasih sayang sama mereka bagian dari syariat. Ya, bagian dari syariat diambil daripada sabda Nabi SAW, man la yarham la yurham. Ya. Kalau perkataan Nabi SAW yang pertama di hadis nomor 90, aku harus buat apa lagi kalau seandainya Allah sudah ngangkat kasih sayang dari hatimu. Artinya sangat luar biasa kalau kamu punya 10 anak nggak pernah dicium satupun, ini aneh benar, gitu kan? Jadi seperti seorang ayah yang otoriter yang tidak boleh anaknya pun ikut serta, gitu kan, dalam kehidupan dia. Jadi nggak pernah sama sekali ada kasih sayang, tidak pernah ada perhatian, tidak pernah ada tegur sapa, yang ada mukanya cemberut, anaknya mendekat disuruh pergi. Padahal mereka menjadikan kita sebagai orang tua itu sebagai contoh ya. Subhanallah, saya pernah duduk sama ayah saya, kemudian beliau mengatakan, lihat anak-anak kecil ini, kebetulan cucu-cucu beliau lagi pada kumpul gitu. Terus beliau mengatakan, lihat anak-anak ini. Subhanallah, Allah membuat, walaupun orang itu buruk, ya di tengah-tengah masyarakat, Allah masih buat ada anak dia, kalau dia punya anak, yang menganggap dia sebagai tokoh. Padahal mungkin orang tua itu buruk, gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa memuliakan manusia itu dengan anak-anaknya. Anak-anaknya cuma tahu ibunya orang baik, ayahnya orang baik, kecuali dasarnya memang mereka merusak fitrah itu, gitu kan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala masih memang memberikan kasih sayang ekstra dari para anak-anak itu,
ya, dari para anak-anak. Makanya mereka harus dirangkul, ya, diberikan kasih sayang, diajarkan. Ya, ada juga kadang-kadang bentuk kecerdasan anak seringnya bertanya, jangan jengkel ya. Ya, ada sebagian orang tua jengkel karena anaknya banyak bicara, suruh diam, diam nak, tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak tanya. Gimana cara? Kalau dia nggak nanya sama kita, kira-kira dia akan tanya sama siapa? Maka dia bisa berbahaya kalau ini dibiarkan terus sampai, apalagi sampai pada umur balik, di mana dia sudah punya teman-teman, maka dia sudah bisa curhat sama teman-temannya. Ini berbahaya. Teman-temannya akan mengajarkan hal yang salah nanti. Belum tentu sama dengan kita sebagai orang tua. Lebih baik kita yang menjawabnya, gitu kan? Itu kan amanah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, ya, tentang seorang ibu yang sempat membagi kurma kepada dua anak perempuannya di depan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah kagum, ibu itu juga pengen makan tapi anaknya sudah habis kurmanya, dia bagi. Lalu dilaporlah kepada Nabi SAW, diceritakan, ya Rasulullah tadi ada seorang ibu datang, begini ceritanya. Maka kata Nabi SAW, perbuatan ibu itu kepada anaknya, dia berbagi makanan yang dia suka, itu sudah cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Itu kan luar biasa ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, minumannya ada di meja, jangan sentuh ya. Nggak boleh, sentuh pun anaknya nggak boleh. Kalau diminum atau dimakan, marah, dipukul, dicubitin. Kenapa bakhil? Ya. Saya dengar ada sebuah kisah, bahkan seorang ayah, dia baru beli mobil, mobilnya rupanya dibersihin sama dia, anaknya kecil datang. Tidak sengaja rupanya belepotan habis pegang tanah, dipeganglah mobilnya, akhirnya jadi kotor. Dia rupanya kena jengkel, di situ ada kunci-kunci mobil, dipukul tangan anaknya. Akhirnya patah. Tangan anaknya patah. Begitu patah tangan anaknya, dia baru sadar kalau ini berbahaya. Baru dibawa ke rumah sakit, tapi sudah susah. Lebih baik mobil itu kita cuci yang kedua kali, apa susahnya? Anak ini belum mengerti, kan gitu. Daripada kita harus memukulnya, kenapa harus semua dengan kekerasan? Ya, kadang-kadang saya tidak bisa menangkap kenapa ada orang yang begitu kasar dengan anak-anaknya. Padahal mereka itu adalah hadiah dari Allah SWT. Ada orang teman-teman di luar sana bayar sekian banyak uang hanya untuk hamil sekali saja. Saya tahu ada jemaah kita, itu luar biasa. Biaya sekian ratus juta, mungkin sudah miliaran uang dikeluarkan hanya untuk hamil sekali. Subhanallah, tidak Allah kasih. Ada orang yang Allah mudahkan, setiap tahun bisa hamil, punya anak banyak. Tapi anak-anak itu malah dibengkalaikan, bukannya dianggap sebagai sebuah nikmat yang baik. Usai dididik, dibaik, jadi kader kita. Ya, mereka tuh bisa menjadi amal soleh yang luar biasa. Saya sering bilang ini teman-teman sekalian, tentu saya memberikan contoh diri saya saja, karena itu yang saya tahu ya. Sekarang saya duduk di sini. Saya tadi baru telepon ayah saya dan memberitahukan, kadang-kadang pagi saya minta didoakan, atau lagi ngobrol tanya kabar, ada kebutuhan beliau. Misal saya ngobrol walaupun sebentar untuk masuk dalam birrul walidain karena beliau ada di Makassar. Tapi subhanallah, saya kadang-kadang berpikir lagi duduk menyampaikan hadis 1, 2, 3, 5, 10, masuk di masjid, sholat, apalah yang saya lakukan. Saya tahu betul ayah saya dulu waktu kecil memandu saya untuk itu. Maka beliau lagi ada di Makassar panen pahala ini. Kita nggak tahu ya, anak kita ini akan menjadi seperti apa ke depan. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah coba memberikan yang terbaik, lalu dia menjadi kader-kader umat yang terbaik, maka apapun yang dia kerjakan jadi amal jariah buat kita. Ya. Sampai cara jalan, cara berbicara, itu jangan dianggap remeh teman-teman. Jangan selalu menggunakan jasa orang lain, walaupun boleh. Ada orang kadang-kadang karena kekayaan yang melimpah, merasa tidak mau sibuk dengan anak-anak, akhirnya dia tidak mau sibuk sama sekali. Anaknya cuma ditemui pada saat habis mandi, dipeluk sebentar lalu ditinggalkan. Semuanya pembantu yang urus, dari pagi, malam pulang sudah tidur, udah makan, udah selesai. Seakan-akan kewajiban hanya sekedar bertanya. Bukan itu. Amanah Allah Subhanahu wa taala kasih, itu bagian dari kita, membawa nama kita ke depannya, gitu kan. Dia juga akan tetap membawa penisbatan nama itu, akan terus dibawa sampai ke akhirat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, pilihlah nama-nama yang terbaik buat kalian, karena kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian nanti pada hari kiamat. Ya, begitu juga pada saat meninggal dipanggil.
Waktu malaikat bertanya ruhnya siapa ini, waktu dibawa ke langit, awal ruh kita keluar dari jasad, maka dikatakan ruhnya siapa ini, maka malaikat akan berkata fulan bin fulan, dibawa namanya, bawa nama orang tua itu, gitu kan.